Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini kita kedatangan 3 buah produk TWS nih dari Tozo Indonesia. Yang pertama ada si Tozo A1 nih, si mungil nan manis. Kemudian ada si Tozo T9 yang sekilas mirip sama Tozo T10 dan 12 nih. Dan spoiler alert nih, buat personal favorite gue ini ada Tozo G1. Kira-kira gimana ya kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, pertama-tama gue mau ngucapin dulu nih, terima kasih banyak buat Tozo Official dari Tokopedia yang udah ngirimin kita produk-produk ini. Dan buat temen-temen yang udah kepo nih ya sama Tozo G1, T9, dan A1 ini, langsung aja deh kepoin Tokopedianya Tozo Official karena mereka lagi dan sering ngadain promo-promo dan juga flash sale. Kita bahas dari segi unboxing dan kelengkapannya dulu ya. Dari segi packaging sih untuk Tozo T9 dan Tozo G1 ini masih dibilang mirip-mirip ya. Feel-nya tuh masih sama dengan Tozo T10, Tozo T12. Di dalamnya kalian akan mendapatkan user manual dan juga quick guide-nya. Dan yang gue suka dari Tozo, mereka tuh ngasih 6 pasang extra ear tips cuy yang beda ukuran. Dan pastinya dapat juga nih kabel charger USB Type-C. Terus pastinya dapat juga dong charging case dan 2 buah earbuds-nya. Lain halnya dengan si Tozo A1 nih yang mungil banget. Bisa dilihat dari presentasinya tuh nggak yang sepremium Tozo T9 ataupun Tozo G1. Ini lebih kayak TWS budget sih yang cuma dapat 2 extra ear tips doang. Meskipun hal ini cukup wajar ya, mengingat harga si Tozo A1 ini memang di bawah Tozo G1 dan juga si Tozo T9. Tapi kalau ngomongin soal harga nih, waktu awal barang ini datang tuh ketiganya kalau nggak salah gue cek di Tokopedianya Tozo, itu tuh di atas 500.000 semua cuy. Cuma kemarin sebelum syuting gue coba cek lagi tuh mulai pada turun, kayaknya memang gara-gara ada flash sale, yang mana si Tozo A1 ini jadi 399.000. Tozo T9 ini di 499.000 dan Tozo G1 masih di sekitar 549.000. Nah, kalau teman-teman pengen beli, nanti gue sertakan linknya di deskripsi ya. Langsung aja cek Tokopedia Tozo Official. Kalau ngomongin soal build quality-nya, meskipun ketiga Tozo ini A1, T9, dan G1 terbilang lebih murah dari kebanyakan Tozo yang pernah kita review di sini, tapi untuk segi material mereka nggak kalah sih. Dalam artian ketiganya masih terasa kokoh, terutama yang G1 ya, ini kerasa banget build-nya bagus. Sayangnya yang A1 ini tuh mungkin karena dia memang mengedepankan konsep dan desain yang lebih compact, yang lebih minimalis dan lebih ringan, jadi rasanya tuh lebih ringkih dari segi materialnya. Meski demikian, ketiganya sudah menggunakan USB Type-C untuk chargingnya, dan untuk yang Tozo T9 ini punya fitur seperti seri Tozo T lainnya, sudah support key wireless charging. Kalau yang G1 dan yang A1 ini sayangnya belum support untuk wireless charging. Selain itu, si Tozo T9 juga dia sudah memiliki sertifikasi waterproof IPX7 untuk earbuds-nya, plus nano coating untuk si charging case-nya. Jadi ini bakalan aman kalau untuk hujan-hujanan, bahkan kecemplung ke air sekalipun. Dari segi keamanan earbuds dalam case-nya juga gue bisa bilang ketiganya sangat baik ya. Dalam artian yang A1 sekalipun yang terasa paling ringkih, ketika digoyang-goyang tuh ya nggak ada bunyi sama sekali gitu. Meskipun memang di bagian tutupnya ini kerasa agak apa ya, lebih gampang goyah seperti hatinya si Bro Dani dan Bro Alit kalau ngeliat cewek gitu. Nah, yang menarik di sini adanya di Tozo G1 yang mana bagian tutupnya ini tuh membutuhkan tenaga untuk dibuka. Jadi bukan ada pegas ya seperti kayak AirPods Pro, kemudian TWS-TWS lain yang pernah kita review di sini. Jadi kayak semacam ada klik atau kuncian meskipun nggak yang sampai bunyi cetak atau gimana gitu ya ketika dibuka. Tapi ini menurut gue untuk build quality yang paling bagus adalah si Tozo G1. Nah, another thing worth to mention menurut gue adalah si Tozo T9. Yang mana menurut gue sih si posisi earbuds di dalam case-nya ini agak sedikit menyulitkan ya. Ketika dibuka ini harus ditarik dan diputar terlebih dahulu agar bisa dipasangkan dalam telinga. Lain halnya dengan yang A1 dan G1 yang ya udah kalian buka, tinggal keluarin aja dan pasang, nggak perlu sampai diputer-puter kayak yang si Tozo T9 ini. Tapi kalau ngomongin desain sih ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Dan kalau untuk personal preference gua sih lebih milih si Tozo G1 ini karena si Tozo G1 ini tuh memang didesain buat gaming banget, jadi
dia tuh lebih maskulin dan kerasa lebih keren aja gitu dibandingkan yang A1 maupun Tozo T9 yang terkesan lebih humble dan minimalis. Tapi dari segi ease to use-nya baik A1 maupun T9 ini udah cukup ya, dalam artian di luar charging case-nya ini udah ada baterai indikatornya. Kalau yang A1 ini ada 4 LED indikator, kalau yang T9 ini ada 3 buah LED indikator, begitu pula di dalam earbuds-nya. Nah, sementara untuk yang Tozo G1 ini, seperti yang kita lihat ketika dibuka, lampu bagian indikator di tengahnya ini akan menyala berwarna hijau yang menambah vibe dan kesan gamingnya banget. Begitu pula di bagian dalam earbudsnya nih, bagian kepalanya, yang dia tuh tipenya yang breathing bakal nyala terus. Some people will like it, dan gua pribadi nggak terlalu bermasalah karena ini memang TWS buat gaming. Dan overall impressions gue terhadap desainnya si Tozo G9 ini tuh ngingetin gue sama brand TWS-nya Razer, yang pastinya jauh lebih mahal daripada si Tozo G1 ini. Sementara untuk bobot per earbuds-nya, si A1 ini di sekitar 3,6 gram, kemudian yang T9 ini tuh di 4,7 gram, dan yang G1 ini di sekitar 4,5 gram. Yang bedanya itu dari desain dalam earbuds-nya aja sih. Kalau yang A1 ini dia modelnya lebih kayak yang earbuds tipe kacang gitu. Tapi kalau yang T9 dan yang G1 dia lebih yang desain menggunakan batang yang panjang. Selain itu dari segi nozzle-nya, untuk yang Tozo T9 dan G1 ini dia tipikal yang bulat dan besar gitu ya si kepalanya. Sementara yang A1 ini tuh bagian nozzle dan ear tips-nya tuh lebih pipih. Yang dampaknya ini berpengaruh terhadap kenyamanan pada saat digunakan. Dari ketiga TWS ini buat gue pribadi sih fitting yang paling nyaman adalah si Tozo G1 ya. Dalam settingan default ear tips di ukuran mediumnya tuh somehow udah nyaman di dalam telinga gue yang kecil. Sementara yang paling kurang nyaman itu adalah si Tozo T9 yang mungkin dikarenakan bagian ear tipsnya agak lebih besar sedikit dibandingkan yang A1 dan juga yang G1 ini. Dan ada semacam sensasi vakum di dalam kanal telinga, dan itu paling gua nggak suka, sampai jadi kerasa budek kayak gitu. Meskipun dampak positifnya untuk passive noise isolation-nya si Tozo T9 ini lebih baik sih dibandingkan yang G1 maupun yang A1. Tapi untuk segi grip sih sebetulnya ketiganya sudah sangat baik ya. Dalam artian gue mau geleng-geleng, gue mau sambil rebahan, gue mau goyang-goyang. Bahkan yang G1 buat gaming sekalipun ini fitting dan gripnya tuh paling enak dibandingkan yang A1 maupun yang T9. Cuma balik lagi sih, urusan fitting itu personal banget ya. Ini yang barusan gue ceritain adalah gambaran personal experience gue yang punya telinga dan lubang telinga yang bisa dibilang ukurannya kecil di bawah rata-rata. Nah, kalau untuk touch control ini mirip-mirip sih. Ketiganya udah pakai sistem touch sensor, yang mana command-nya tuh 1 kali tap ini untuk play down pause di kedua earbuds-nya. Kedua kali tap ini bisa next atau previous. Kemudian untuk volume control-nya tinggal di hold aja selama 2 detik. Dan 3 kali tap untuk voice assistant. Perbedaannya paling untuk yang Tozo G1 karena dia memiliki gaming mode. Jadi ketika di tap 3 kali, earbuds kanannya tuh akan mengaktifkan atau menonaktifkan si gaming mode-nya. Kemudian perbedaan lain yang gue rasakan adalah di Tozo A1, yang mana karena ukuran earbuds-nya lebih kecil dan area touch sensornya lebih kecil, ini tuh jadi lebih butuh adaptasi untuk menggunakan si touch sensornya. Dalam artian kadang jadi suka missing aja sih jari gue, nggak langsung tepat sasaran di bagian touch sensornya. Lain halnya dengan yang Tozo G1 maupun si Tozo T9 yang lebih precise aja gitu rasanya. Tapi kalau dari segi responsif sih ketiganya sudah sangat baik. Dan overall untuk komennya sendiri, Tozo seperti biasa ya, udah lengkap banget deh buat dipakai untuk pemakaian sehari-hari. Untuk baterainya sendiri ini gue nggak sempet draining test ya, sorry banget. Tapi kalau dari pengalaman kita dengan produk-produk Tozo sih, mereka nggak yang terlalu jauh ya dari apa yang diklaimkannya. Nah, untuk klaimnya sendiri, si Tozo A1 dan Tozo A9 ini mereka diklaim bisa nyampe 8 jam playtime di 60% volume. Sementara untuk yang Tozo G1, ini tuh diklaimnya bisa up to 6 jam di volume 60% juga. Dan apabila ditambahkan dengan si charging case-nya, ini kurang lebih bisa dapat di sekitar 30 jam. Dan memang sih kalau dari pengetesan singkat gua dalam 1-2 jam pemakaian gitu, pengurangannya hanya sekitar 20% ya, baik di G1, A1 maupun si Tozo T9. Meskipun nih, untuk yang A1 dia volume dasarnya tuh agak lebih kecil dibandingkan yang G1 dan T9. Jadi kalau yang G1 dan T9 ini gua
cukup di volume 50-60%, tapi kalau yang A1 ini gue harus ngeplaynya di atas 70% agar lebih nyaman keluar karakter suara aslinya. Dan kalau untuk charging time-nya sendiri sih seperti biasa ya, baik earbuds maupun case-nya ini kurang lebih di sekitar 90 menit. Plus untuk yang Tozo T9 seperti yang tadi gue bilang, dia sudah support untuk key wireless charging. Dari segi konektivitas, si Tozo A1, G1, dan T9 ini sama-sama menggunakan Bluetooth 5.0 dan audio codec-nya hanya SBC dan AAC. Untuk single mode atau dipakai salah satu doang itu sudah bisa ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Tapi masih ada jeda sih seperti Tozo-Tozo sebelumnya. Jadi ketika dipasang itu musik yang kalian sedang mainkan akan ke pause dulu, dan baru setelah 1 detik gitu lah mereka terhubung dan akan mulai nge-play lagi si musiknya. Sementara untuk jangkauan koneksinya sih masih mirip-mirip ya, di sekitar 10 meteran gitu di open space, dan sejauh pemakaian gua sih nggak yang ada masalah. Ya memang sih masih ada sesekali batuk di ketiga TWS ini, tapi nggak yang sampai annoying, jadi masih acceptable lah. Dan balik lagi ya, kalau untuk soal koneksi putus-putus atau batuk kayak gitu kadang dipengaruhi juga dari kondisi smartphone kalian dan kondisi lingkungan kalian berada. Jadi mungkin dari hasil tes yang gue sampaikan di sini akan berbeda dengan yang kalian alami. Bisa jadi lebih bagus atau mungkin lebih sering koneksinya putus-putus. Perbedaannya paling untuk dari segi pairing aja sih yang gue rasakan. Baik yang A1 maupun T9 ini tuh masih klasik. Dalam artian dia harus dibuka dan dikeluarkan dulu earbuds-nya baru bisa di pairing ke smartphone kalian. Tapi kalau yang G1 ini tuh udah praktis. Tinggal dibuka, tunggu beberapa detik, udah deh klik pairing si TWS-nya. Selain pairingnya tadi, yang gue suka dari si Tozo G1 ini adalah dari segi latency-nya. Ya tentunya namanya juga TWS Gaming kan ya. Dengan gaming mode-nya ini kalau diaktifkan Tozo G1 ini katanya sih bakal nyampe 45 millisecond. Dan memang ya dalam kondisi normal baik G1, T9 maupun A1 ini masih kerasa delay ya. Sama-sama aja dengan yang Tozo T12 maupun Tozo T10. Dan kalau yang si Tozo G1 ini diaktifkan gaming mode-nya kerasa lebih tipis sih, bahkan ketika digunakan untuk main game sekalipun. Tapi seperti gimana tipisnya? Kita lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Nah itu dia tadi latency test dari ketiga TWS ini, dan menurut gua dalam normal mode-nya sih memang masih agak delay ya, dalam artian ketika digunakan untuk sosial media terutama itu masih kerasa gitu ada jedanya. Meskipun buat gua pribadi sih masih nggak terlalu masalah ya, masih cukup nyaman. Tapi memang dengan gaming mode si Tozo G1 ini lebih nyaman lagi sih. So buat teman-teman yang mungkin considering utamanya adalah dari segi latency, si Tozo G1 ini bisa dipertimbangkan. Tapi ngomong-ngomong soal latency mode atau gaming mode, somehow si G1 ini tuh mengubah karakter suara si TWS-nya secara keseluruhan. Jadi si karakter suaranya tuh ketika digunakan gaming mode-nya, dia akan lebih boomy, bass-nya lebih boosted gitu. Dan untuk clarity dan detailnya juga jadi turun. Tapi itu tadi gambaran kualitas suara misalnya si gaming mode G1 ini dinyalakan ya. Sementara dalam normal mode-nya dengan driver ukuran sekitar 10 mm yang G1, si Tozo T9 ini di sekitar 8 mm, dan untuk yang Tozo A1 ini di sekitar 6 mm, karakteristik suaranya tuh bisa dibilang overall masih mirip ya. Dalam artian masih di dalam akarnya Tozo gitu, yang mana dia lebih mengedepankan bass, meskipun tetap ya ada sedikit perbedaan di antara ketiganya. Nah untuk Tozo A1 ini yang gue rasakan dia karakteristiknya masih lebih ke balance ya. Dalam artian bassnya tuh masih tetap ngisi, tapi nggak yang sampai overlapping ke bagian mids dan high-nya. Selain itu untuk bassnya juga dia nggak yang stable T9 maupun yang G1 ini. Dan untuk treble-nya dia kerasa paling extend dan ngecering dibandingkan yang G1 maupun yang T9.
Yang sayangnya di volume tinggi ini kerasa agak sedikit nusuk dan menyayat ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kupingnya sensitif akan kurang suka sih dengan karakter si Tozo A1 ini. Karena somehow yang gue rasakan dengan mengeluarkan seri yang berbeda, which is seri A, dan selama ini kan kita nyobainnya seri T mulu ya kalau produknya Tozo. Jadi kayak pengen bikin karakter yang lebih bright gitu instead of warmnya Tozo. Nah, kalau untuk yang Tozo T9 ini bisa gue bilang versi downgrade-nya dari T12 ya. Dalam artian dia karakternya ini V-shape, kemudian bassnya juga tebel dan juga ngisi, dan juga tetap masih terasa kering, tapi nggak sebulet yang Tozo T12. Maksud gue, jadi kalau yang Tozo T12 itu waktu masuk, bassnya kan masih empuk gitu ya rasanya. Nah, kalau si Tozo T9 ini agak sedikit terasa nampar. Sementara untuk treble-nya si Tozo T9 ini masih kerasa presence ya. Dalam artian masih dapat ngeceringnya. Meskipun buat selera gua kadang kurang dapet si sparks-nya gitu loh. Jadi masih kurang bright aja. Tapi wajar sih karena overall karakter mood yang gua rasain dari Tozo T9 ini tuh lebih ke warm. Tapi kalau ngomongin soal warm, yang gua rasain justru si Tozo G1 ini lebih kerasa warm lagi ya dibandingkan si Tozo T9. Pasalnya mungkin dikarenakan karakteristik bassnya agak sedikit lebih basah dibandingkan yang Tozo T9. Meski demikian, kualitas bassnya tetap ya masih di kelasnya Tozo. Masih deep, masih bulat, masih rumbling, dan juga tentunya masih powerful. Yang somehow secara keseluruhan bassnya tuh kerasa lebih dinamis dan attack-nya lebih dapat sih di si Tozo G1 ini. Meskipun kalau dari segi high-nya ini gue kurang terlalu suka sih. Jadi treble-nya tuh meskipun dia kerasa extend, tapi dia kadang ada sedikit distorsi. Nah, persamaannya dari segi vokal atau di bagian mids-nya, baik G1, A1, dan juga T9, ini gue rasakan mereka ketiganya sudah cukup clear dan natural dan memiliki separasi yang baik dengan instrumennya. Dan secara keseluruhan sih ketiganya sudah dalam kategori bagus ya dan recommended gitu untuk segi kualitas suaranya, yang bahkan kalau secara sekilas doang didengerin gitu ya gantian nggak akan yang terlalu langsung ngeh suaranya bedanya kayak gimana, dan baru kerasa beda tuh kalau benar-benar diperhatiin. Dan selama pemakaian gua sih ketiganya tetap ya paling cocok tuh buat dengerin lagu-lagu EDM, tapi masih bisa sih sesekali dibawa ke yang slow jazz atau mungkin pop R&B gitu. Tapi biar lebih jelasnya kita dengerin aja deh sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around. Nah, itu dia tadi kurang lebih perbandingan suara dari G1, A1, dan si Tozo T9 ini. Dan gak bosen-bosen gue ingetin ke teman-teman bahwa sound sample itu tidak 100% sama ya dengan kualitas asli si produknya. Kita ngasih itu hanya sebagai gambaran aja buat teman-teman agar lebih bisa membayangkan karakternya seperti apa. Tapi selain suara, tentunya kualitas mikrofon juga menjadi salah satu faktor penting dong dalam sebuah produk TWS. Yang jujur selama dibongkar bro ini review produk-produk TWS-nya Tozo, mereka tuh hampir nggak pernah mengedepankan spesifikasi dari segi mikrofonnya. Dan hal itu terjadi lagi di Tozo G1 maupun Tozo A1. Jadi ya udah nggak disebutin aja gitu bahwa ini tuh punya CVCK atau mungkin si ENCK. Tapi kalau ngomongin soal ENC, ternyata si Tozo T9 ini memang diklaim sudah menggunakan environmental noise cancelling dengan 4 buah mikrofon. Yang diklaimnya tuh pastinya ENC akan meredam kebisingan ketika digunakan untuk panggilan telepon. Kita dengerin aja kali ya mikrofon tesnya. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Tozo A1. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Tozo T9. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Gaming Tozo G1. Tapi ini masih dalam kondisi hening ya. Sekarang kita coba dalam kondisi RAM.
Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Tozo A1 dalam kondisi rekaman. Jadi kita pasang background suara dari speaker gitu yang isinya traffic noise. Kira-kira gimana nih suara? Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Tozo T9 dalam kondisi ramai. Jadi kita pasang background speaker gitu dengan Ambient traffic noise. Dan menurut teman-teman gimana nih suara? Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Gaming Tozo IG1. Dan ini kondisinya dalam ramai Menggunakan Bluetooth speaker dengan background ambient. noise traffic itu. Kira-kira gimana nih suara? Oke, itu dia tadi kurang lebih gambaran suara yang dihasilkan dari mikrofon TWS ini. Tapi tentunya ketika digunakan dalam real life atau misalnya panggilan asli itu ada sedikit perbedaan ya dengan perekaman suara. Yang mana gue coba pengetesan tuh teleponan sama Bro Dani. Dan menurut Bro Dani, kualitas suara yang dihasilkannya tuh paling baik di Tozo T9 instead of A1 dan juga si G1 ini. Meskipun menurut dia juga enggak yang sejomplang itu ya bedanya. Jadi ketiganya masih bisa banget digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. So, untuk kesimpulannya masih cukup gampang sih ya, karena gue perhatikan ketiga produk ini baik A1, G1, dan juga si T9 punya target pasar masing-masing nih yang berbeda. Yang gue lihat tuh jadi si Tozo A1 dia lebih ke casual user yang nggak terlalu mementingkan dari segi build quality-nya nih ya. Tapi suaranya masih oke dan yang penting harganya lebih terjangkau. Nah, kalau si T9 dengan fitur-fiturnya seperti ENC di mikrofonnya dan juga IPX7 untuk build quality-nya, yang gue lihat dia lebih menargetkan kepada pasar-pasar yang outdoor dan juga mementingkan untuk kualitas telepon. Dan kalau untuk yang G1 sudah tentu ya, pastinya ini lebih ditargetkan untuk teman-teman yang mobile gaming kali ya, yang ogah ribet sama kabel tapi pengen suaranya juga masih bagus dan latensinya masih bagus juga. Jadi intinya menurut gua sih baik Tozo T9, G1, dan juga si A1 ini masih highly recommend ya. Tapi nih, misalnya teman-teman ada yang nanya, Bang, di antara ketiga ini yang paling lu suka atau favorit lu yang mana? Gua pribadi sih lebih prefer yang Tozo G1 ya, karena desainnya lebih bagus, lebih maskulin, fittingnya juga lebih enak, suaranya juga cukup mendekati Tozo T10 dan T12, meskipun yang Tozo T9 juga cukup baik ya suaranya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Gue lebih suka sih Tozo G1 ini dibandingkan T9 maupun A1. Tapi kalau ngomongin price to value, tentunya si Tozo A1 ini di harga promonya ya, di harga promonya yang cuma 399.000, ini cocok banget buat rekomendasi TWS budget. Terutama buat temen-temen yang udah penasaran nih karakter dari suara Tozo nih seperti apa. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe kalau kalian belum, dan pastikan juga like video ini kalau kalian suka. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.